Dulu saat Lintang masih menjadi istrinya, kemana saja Jaiden hingga laki-laki itu baru menyadari kalau Lintang memang secantik itu. Walau sekarang wajah Lintang tergurat lelah dan sangat kurus, tapi jejak kecantikan itu masih memukau. Hidung Lintang tidak mancung seperti kebanyakan perempuan cantik lainnya, tapi tidak pesek juga. Bibirnya mungil dan sedikit bergelombang dengan bagian atas yang tipis dan bawahnya agak tebal. Bila tertawa saat itulah orang-orang akan betah memandang wajahnya karena sangat manis. Tubuh Lintang tidak terlalu tinggi. Dulu saat menjadi istrinya, Lintang tidak gemuk malah terkesan kurus tapi tidak sekurus sekarang. Namun, memeluk tubuh Lintang, ada rasa hangat yang menelusup ke dalam hatinya. Bukan tiap malam Jaiden suka memeluk Lintang, tapi ada kejadian satu kali di mana saat itu Lintang yang tengah menangis karena kehilangan kakek satu-satunya dan Jaiden memutuskan memberikan pelukan untuk menenangkannya. "Kenapa dulu aku sedingin itu pada Lintang?" gumam Jaiden yang masih setia memperhatikan Lintang. Lintang perempuan yang baik, lembut, juga sangat penyayang. Bahkan pada omanya saja yang galak dan cerewet, Lintang masih menjaga dan berkata sopan. "Kenapa akhir-akhir ini Lintang selalu menguasai pikiranku?" Heran Jaiden pada dirinya sendiri. "Saat menjadi istriku, kulit Lintang tidak kusam dan sangat putih," gumam Jaiden bangga. "Ya, aku pasti menggurusnya dulu. Ah, ternyata dulu aku tidak seburuk itu," yang menelantarkan Lintang. Kruyuk. Jaiden mengusap perutnya yang baru saja berbunyi, membuat Lintang melirik dengan alis terangkat. "Pulanglah," instruksi Lintang. "Di sini gak ada makanan kecuali mie instan." "Siapa juga yang mau minta makan sama kamu?" dengus Jaiden dengan wajah merona malu. Lintang melanjutkan aktivitasnya, membiarkan Jaiden yang tengah mengusap-usap perutnya. 1 jam kemudian racikan minuman yang Lintang buat sudah jadi, perempuan itu membawanya ke hadapan Jaiden. "Boleh minta tolong?" Jaiden menaikkan alis. "Cicipi minuman ini," pinta Lintang. Jaiden mengambil banyak gelas yang Lintang berikan, lalu meminum satu persatu. Saat dirasa ada yang kurang, tanpa sungkan Jaiden mengatakannya yang langsung dicatat oleh Lintang. "Oke, nanti aku perbaiki," seru Lintang. Setelah membereskan semua barang-barangnya, Lintang masuk ke dapur dan membuat mie instan. Di luar rumah, perut Jaiden semakin berisik karena mencium aroma lezat dari dalam rumah. "Masak apa?" tanya Jaiden saat Lintang keluar dari dalam dapur dengan 2 mangkuk mengepulkan uap. "Mau." Lintang mengulurkan 1 mangkuk ke depan Jaiden. "Enggak," Jaiden menolak. "Ya, sudah." Lintang masa bodoh, duduk di lantai dan mulai makan mie instan sendirian. Jaiden mengusap leher, rasa lapar di perut mengalahkan keengganannya untuk makan mie instan. Saat Jaiden menarik mangkuk bagiannya, Lintang hanya melirik tak acuh dan melanjutkan makannya. "Ini pertama dan terakhir kali aku makan mie instan," ujar Jaiden sebelum memasukkan mie instan ke dalam mulutnya. Setelah dirasa-rasa, mie instan ternyata tidak seburuk itu. Jaiden bahkan membenarkan cara duduknya agar lebih nyaman, lalu melahap mie instan dengan rakus seakan tidak ada hari esok. "Enak kan makanan rakyat jelata ini?" ledek Lintang. "Not bad," komentar Jaiden, malu mengakui kalau mie instan ternyata seenak itu. Tiba-tiba kerinyitan dahi Jaiden mendalam, melirik Lintang curiga. "Jangan-jangan kamu juga suka memberi Kila mie instan, makanya dia jadi sakit." Gerakan tangan Lintang yang tengah menyendok kuah mie instan terhenti, perempuan itu mendongak menatap tajam Jaiden hingga membuat laki-laki itu tersentak. Lintang berdiri, tanpa kata langsung menutup pintu. "Apa aku salah bicara?" Jaiden berkedip pelan saat pintu di depannya sudah tertutup. Setelah membayar biaya sewa rumah, Lintang ke rumah sakit.
Perempuan itu tersenyum saat melihat Kila tengah bermain bersama Dr. Zidan. Keduanya sama-sama menoleh dan tersenyum begitu melihat dirinya masuk. "Mama," seru Kila heboh. "Halo, sayang." Lintang duduk di tepi ranjang, menyambut pelukan hangat sang putri. "Mama bawa ikan kesukaan kamu, ayo makan." "Asyik." Kila langsung duduk tegak, matanya berbinar melihat nasi dan ikan yang dia idam-idamkan. Zidan tersenyum hangat, seakan tengah melihat gambaran istrinya yang tengah menyuapi anaknya. Bagi Zidan tak masalah menganggap Kila anak kandungnya, mencintai ibunya itu berarti harus mencintai anaknya juga. "Mama juga makan ikan, kan tadi di rumah?" tanya Kila yang terus menerima suapan dari Lintang. Lintang tersenyum, "Iya, dong. Nah, gitu dong Ma. Jangan makan mie instan terus." Kila berceloteh menasihati. Zidan menatap Lintang beberapa saat, hatinya sakit saat mendengar perempuan yang dirinya cintai rela makan mie instan demi pengobatan putrinya tetap berjalan. Andai Lintang mau menerima bantuan darinya, perempuan ini mungkin bisa hidup lebih layak. "Lintang, Kila, saya ada pasien lain. Saya tinggal dulu, ya." Pamit Zidan. "Iya, Papa." "Iya, Dokter Zidan." Kila dan Lintang menjawab serempak. Setelah makanan habis, Lintang pergi ke kamar mandi untuk mencuci wadah bekal makanan. Tepat saat Lintang berada di kamar mandi, Jaiden masuk ke ruangan di mana Kila dirawat. "Om," sapa Kila. "Halo, Kila. Bagaimana kabarmu?" tanya Jaiden sambil duduk di kursi yang tersedia. Kata Papa karena Kila jadi anak baik, Kila akan cepat sembuh. Timpal Kila dengan polos. Jaiden menghela nafas pelan, mencoba mengabaikan rasa cemburu dalam hatinya tatkala mendengar Kila menyebut laki-laki lain dengan sebutan Papa. Jaiden memperhatikan ruangan yang Kila tempati. Ada 4 ranjang pasien lainnya yang dipisah oleh gorden panjang. Jelas sangat tidak nyaman, Jaiden jadi berkeinginan memindahkan Kila ke ruangan yang lebih baik tapi takut Lintang tersinggung dan marah-marah. "Sudah minum obat?" tanya Jaiden saat melirik menu makan dari rumah sakit milik Kila masih utuh. "Pasti belum." "Iya. Sudah kok," timpal Kila. "Tadi Mama bawa ikan ke sini, Kila makan sama ikan, lalu minum obat." Jaiden tertegun, ingatannya kembali pada malam tadi saat dirinya mencurigai Lintang suka memberi Kila makan mie instan sampai sakit. Sekarang Jaiden paham alasan Lintang menutup pintu secara tiba-tiba, pasti marah karena pada kenyataannya Lintang sangat memperhatikan asupan makanan untuk Kila. Rasa bersalah membuat hati Jaiden sakit. Laki-laki itu berdehem pelan sambil kembali menatap Kila. "Mama," seru Kila saat melihat Lintang keluar dari kamar mandi. Jaiden ikut menoleh, berdehem pelan karena gugup ditatap tajam oleh Lintang. "Ngapain di sini?" "Sinis Lintang." Jenguk Kila, timpal Jaiden. "Sudah, kan? Iya. Sekarang pergi, usir Lintang." Jaiden berdiri dari duduknya, mengusap rambut Kila dengan sayang sambil mencium keningnya. "Om pulang dulu. Nanti sore Om balik lagi sambil bawa mainan dan makanan, mau?" Pemandangan di depannya membuat kedua mata Lintang berkaca-kaca, perempuan itu membuang wajah sambil diam-diam mengusap kelopak matanya yang basah. "Mau?" angguk Kila penuh semangat. "Au!" ringis Kila saat sesuatu terasa ditarik dari rambutnya. "Kenapa?" tanya Lintang sambil mendekat. Kila mengusap rambutnya, "Gak tahu. Mungkin ada kutu yang gigit kulit kepalanya," ujar Jaiden yang baru menjauhkan tubuh dari Kila. "Kalau gitu Om pergi dulu, ya." Lintang mendelik, Kila mana ada kutu karena setiap hari dirinya selalu memastikan kebersihan putrinya. Setelah Jaiden keluar dari ruangan Kila, diam-diam membuka kepalan tangannya hanya untuk menemukan 2 helai rambut yang tadi dirinya cabut dari kepala Kila. "Aku harus membuktikannya sendiri."
Kalau gila anakku atau bukan, lirik Jaiden sambil melangkah pergi untuk menemui dokter. Jay. Begitu menginjakan kaki di rumah, sebuah suara memanggil namanya. Tanpa menoleh pun Jaiden sudah tahu suara siapa itu. Kaki yang sudah berniat melangkah naik ke anak tangga tiba-tiba urung dilakukan dan laki-laki itu membalik badan menatap perempuan dengan keripit di mana-mana. "Oma," balas Jaiden. "Fitting baju pengantin hari ini sama Angel?" tanya Oma Tiran dengan mata menyipit. Melihat reaksi sang Oma, Jaiden sudah dapat menyimpulkan sesuatu. Jadi dengan malas Jaiden menjawab, "Kalau Oma sudah tahu jawabannya, ngapain masih nanya? Bukankah itu buang-buang energi?" "Jaiden," geram Oma Tiran. "Bisa gak sih kamu fokus pada pernikahan yang sebentar lagi dilakukan sama Angel?" Oma tahu sendiri aku sibuk," timpal Jaiden. "Halah, itu mulu alasannya." Oma Tiran mencibir. "Angel bilang dia lihat kamu keluar dari kantor tepat saat dia pulang setelah seharian nunggu kamu kerja, diajak fitting baju pengantin sok sibuk tapi kelayapan masih sempat." "Oma, kalau mau ajak berantem besok saja ya. Aku lelah, butuh istirahat, mohon pengertiannya ya Oma." Pinta Jaiden dengan hembusan pelan, benar-benar lelah bukan hanya semata karena ingin menghindari dari sang Oma. "Kamu cuma alasan buat menghindar," tuduh sang Oma. "Terserah apa yang Oma pikirkan, tapi yang jelas aku benar-benar lelah dan butuh istirahat." Malas Jaiden, melanjutkan langkahnya menaiki anak tangga. "Jaiden, panggil Oma Tiran kemana?" Jaiden mendesah, terpaksa berhenti melangkah lalu menoleh ke bawah. "Ya, Oma. Besok Oma tidak mau tahu, kamu harus fitting baju pengantin sama Angel. Mau kamu sibuk dengan alasan banyak pekerjaan, sibuk ngejar penerbangan, bahkan jika kantor kebakaran sekalipun kamu tetap tidak boleh membatalkan janji fitting baju pengantin bersama Angel." Oma Tiran memaksa, tidak menerima penolakan. Jaiden memperhatikan dengan tenang, mengangguk tak acuh sebelum kemudian melanjutkan langkahnya menaiki anak tangga. "Haduh, susah sekali ngatur anak itu." Oma Tiran mengurut belakang lehernya sambil menarik nafas sabar. Keesokan harinya Jaiden menatap datar Angel yang berkali-kali mencoba gaun pengantin, tapi tidak ada satu pun yang menurutnya cocok. Jaiden sudah bosan, hampir kabur andai tidak ingat ancaman sang Oma pagi tadi. "Jika kamu meninggalkan Angel di butik, Oma bakal datangi kamu ke kantor dan memanggil desainer agar membawa gaun-gaun pergantian dan baju lainnya ke kantor," ujar Oma Tiran tak main-main saat sarapan. "Jaiden, gimana dengan yang ini?" tanya Angel yang baru keluar dari bilik kamar ganti. "Menurutmu cocok gak?" Baju yang dikenakan Angel kali ini adalah model kebaya modern, memiliki sentuhan tangan yang indah hingga baju dengan sempurna memeluk lekuk tubuh Angel yang memang sangat bagus. Angel sangat suka, membayangkan dirinya yang sudah dihiasi cantik bersanding dengan Jaiden yang tampan nan gagah di pelaminan sudah membuatnya mengiler. Jaiden melirik sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya sambil berdehem tak acuh. Senyum merekah lembut di wajah Angel langsung hilang setelah mendapati respon tak acuh Jaiden. Angel menghentakkan kaki karena marah. Sret! Angel merebut ponsel dari tangan Jaiden, membuat laki-laki itu mendongak dengan tatapan tajam. "Bisa fokus padaku saja?" tanya Angel dengan tawa sarkas. "Aku bahkan cemburu pada ponsel ini." Angel mengangkat ponsel, memperlihatkan pada Jaiden. "Ponsel ini lebih menarik ketimbang aku, padahal dari tadi aku sudah berusaha keras mencoba banyak gaun demi membuatmu terkesan." "Kembalikan." sinis Jaiden. "Enggak." Angel menimpali sambil menyembunyikan ponsel Jaiden ke belakang tubuhnya. "Hari ini kamu hanya boleh fokus padaku, jadi ponsel aku sita. Ponselmu baru akan aku kembalikan jika fitting baju pengantin kita selesai."
Demi apapun Jaiden sudah benar-benar sabar dari tadi, sekarang Angel malah menguji kesabarannya. Jaiden mendengus, tersenyum sinis sebelum kemudian berdiri menjulang di depan Angel. Matanya yang setajam elang tampak tenang, tapi mengeluarkan aura bosi yang membuat orang lain tertekan. "Kembalikan," pinta Jaiden dengan suara rendah. Engak, Angel mencoba teguh dengan pendiriannya walau hatinya sekarang ketar-ketir. Tatapan mata Jaiden semakin menajam, berkilat penuh emosi. Sekali sentak Jaiden membalik tubuh Angel, lalu merebut ponsel miliknya yang berada di tangan Angel. "Jaiden," bentak Angel dengan kedua mata berkaca-kaca saat Jaiden menarik paksa ponsel di tangannya. "Kenapa harus gini, sih?" "Harusnya itu pertanyaanku," balas Jaiden sambil mengeluarkan sapu tangan, mengusap ponselnya menggunakan sapu tangan seakan tengah membersihkannya dari kotoran. Hal itu jelas dilihat oleh Angel, membuat perempuan itu mengepalkan kedua tangan karena terluka. "Kenapa harus gini? Kalau kamu merasa saya sangat kejam, mundur saja dari pernikahan ini." "Jaiden," panggil Angel saat Jaiden tanpa kata membalik badan dan melangkah pergi begitu saja meninggalkan dirinya. "Jaiden," kembali Angel memanggil. Jaiden tetap acuh, meneruskan langkahnya. "Arg! Perang!" Angel berteriak, mengambil kursi dan melemparkannya pada cermin untuk menyalurkan emosinya hingga pecah berkeping-keping. Dua penjaga butik yang melihat kemarahan Angel sampai terbelalak ngeri, tidak menyangka ternyata perempuan yang terkenal anggun ini memiliki sifat temperamental yang buruk. Saat sadar dengan apa yang dilakukannya, Angel menatap kekacauan yang diperbuatnya. Perempuan itu melirik dua penjaga butik dengan tatapan tajam penuh peringatan, lalu mendekati keduanya. "Kalian berdua tidak melihat apa-apa, mengerti? Kalau sampai berita tentang saya yang menyebabkan kerusakan di sini tersebar, kalian berdua akan menerima akibatnya." Kami mengerti," jawab dua penjaga toko ketakutan. "Kirim tagihan kerusakannya ke nomor ini." Angel melemparkan sebuah kartu nama, lalu kembali masuk ke bilik ganti untuk berganti baju. Setelah selesai Angel keluar dari butik, menyusul Jaiden yang sudah lebih dulu keluar. "Ngapain Jaiden masuk toko mainan?" gumam Angel heran. Jaiden yang baru masuk ke dalam mobil mendengus sinis saat menyadari ada mobil yang mengikutinya, tapi hal itu tidak membuatnya panik dan tetap santai mengemudikan mobil. Tepat saat berada di jalan yang berbelok, Jaiden menyalip dua mobil dan hilang dalam sekejap dari pandangan Angel. "Pak Jaya, kemana mobil Jaiden?" pekik Angel saat kehilangan mobil Jaiden. "Maaf Nona, kita kehilangannya." "Sialan!" Angel berteriak marah. Sedangkan Jaiden, laki-laki itu kembali mengemudi dengan tenang. Dia menghentikan mobil di perkiraan rumah sakit, keluar dengan membawa banyak mainan serta makanan untuk Kila. Saat Jaiden sampai di depan ruangan Kila, langkahnya melambat karena melihat Lintang tengah menunduk sambil menutup wajah. Jaiden mendekat, menemukan kedua bahu perempuan ini bergetar. "Lintang, ada apa?" "Kila, dia pingsan," jawab Lintang serak. Jaiden melangkah ke arah pintu, di mana ada kaca yang bisa membuatnya mengintip ke dalam ruangan. Di dalam ruangan Jaiden bisa melihat Kila tengah ditangani oleh Dr. Zidan dan beberapa perawat, lalu tak lama Dr. Zidan keluar dengan wajah terlihat lelah yang dipaksakan tersenyum. "Bagaimana dengan Kila?" tanya Jaiden setelah Dr. Zidan keluar. Dr. Zidan menyipit, menatap Jaiden dengan pandangan rumit saat melihat ada kemiripan antara Kila dan Jaiden. Berusaha mengesampingkan masalah pribadi, Dr. Zidan menjawab ramah. "Kondisi Kila cukup memburuk, sepertinya memang harus buru-buru mencari transplantasi tulang sumsum yang cocok." "Biarkan saya mencoba," Jaiden langsung mengajukan diri. Lintang menoleh, bibirnya keluh dengan air mata yang tak berhenti mengalir.
Baik, mari. Dokter Zidan menginstruksi agar Jaiden mengikutinya. Sebelum mengikuti Dokter Zidan, Jaiden memberikan mainan dan makanan yang dibawanya pada Lintang. Berikan pada Kila setelah dia bangun. Lintang mengangguk kaku. Setelah Jaiden dan Dokter Zidan pergi, dengan langkah gontai Lintang masuk ke dalam ruangan Kila. Lintang duduk di kursi, menyentuh jari tangan Kila dengan lembut. "Mama," panggil Kila pelan. Lintang langsung mengusap air matanya, tersenyum manis pada Kila. "Ya, Kila pingsan lagi?" Tanya Kila dengan suara khas anak-anak, tak ada jejak sedih yang ada sangat ceria. "Apa Kila bikin Mama khawatir?" "Enggak kok," timpal Lintang. "Mana ada Mama khawatir. Mama tahu Kila anak kuat, jadi gak akan bikin Mama khawatir. Nih, lihat." Lintang mengangkat banyak mainan dan makanan, "Ini pemberian Om Jaiden." "Wah," Kila berseru senang. Lintang menemani Kila bermain sambil makan, karena mainan dan makanan yang Jaiden bawa sangat banyak. Kila tak sungkan untuk berbagi pada pasien lainnya yang berada dalam satu ruangan dengan dirinya. "Ini enak sekali," seru Kila saat merasakan bagaimana lumernya kue yang Jaiden bawa. "Mama juga harus coba." "Baiklah, sini." Lintang membuka mulut, menerima suapan dari Kila. "Enak, kan?" "Enak," Lintang mengangguk membenarkan. Di ambang pintu, Jaiden memperhatikan interaksi Lintang dan Kila bersama Dokter Zidan. Keduanya diam membisu, sama-sama memfokuskan pandangan pada dua orang yang kini tampak saling menyayangi. "Mama," panggil Kila. "Ya. Papa Zidan baik, Om Jaiden juga baik. Dari mereka berdua sebenarnya Papa Kila yang mana?" Gerakan tangan Lintang yang tengah menyisir boneka terhenti setelah mendengar pertanyaan polos Kila. Secara bersamaan tatapannya juga bertemu dengan tatapan milik Jaiden dan Dokter Zidan yang berdiri di ambang pintu. "Mama, jadi yang mana papanya Kila?"